Selamat pagi Pak Jai. Pagi Bu. Bagaimana nih kabarnya? Hari ini luar biasa baik Bu. Hari ini saya ada tugas khusus dari kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada Pak Jai yang saat nanti akan melakukan proses coaching kepada Pak Eko ya Pak. Betul Bu. Jadi sebelum memulai supervisi, saya berharap nanti Bapak memiliki prinsip yang dimiliki oleh seorang coach, di mana antara lain prinsipnya adalah kemitraan, kemudian Bapak nanti akan melakukan proses kreatif dan Bapak juga akan melaksanakan dan memaksimalkan potensi dengan teknik rasa. Nah, bisa paham Pak? Paham. Ya. Kemudian saya juga berharap nanti pada proses coaching ini Bapak tetap pada alur Tirta, di mana ada mulai menggali dari itu dari tujuan, kemudian Bapak nanti bisa mengidentifikasi, menyuruh coach itu untuk mengeluarkan ide-idenya, kemudian juga mencarikan solusi dan rencana aksi. Bisa Bapak nanti arahkan untuk terkait proses coaching ini sehingga bisa menggali dari coaching itu sendiri Pak. Ya Pak ya. Sebelum memulai pengamatan ini ada beberapa pertanyaan nih Pak untuk Bapak. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi itu ada prinsip, alur Tirta dan sebagainya, kompetensi mana yang kira-kira Bapak dalam proses hari ini Pak yang akan Bapak angkat atau Bapak ambil? Baik Bu, nanti saya ini ingin mengembangkan kompetensi dalam agar bisa mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Bu. Betul sekali. Jadi Bapak nanti akan mendengarkan secara aktif dari proses coaching ini dan Bapak akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga Pak Eko nanti bisa lebih luwes, bisa lebih lugas untuk menyampaikan alur permasalahan dan sampai dengan solusi gitu ya Pak? Ya betul. Oke. Nah dari dua ini Pak, kira-kira apa yang dikembangkan Pak? Satu aja saya minta Pak. Mendengarkan aktif sih Bu, lebih utamanya di situ. Karena kita di proses ini tentunya adalah mendengarkan aktif ya Pak. Nah baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Perihal indikator ketercapaian nih Pak. Kira-kira indikator ketercapaian yang Bapak ambil nanti mengukur si coach ini berhasil atau tidaknya di mana Pak? Kira-kira Bapak sudah dapat mengukurnya? Dengan kehadiran aktif tadi saya bisa nanti memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian membantu coach tadi untuk menemukan berbagai macam ide dan solusi sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya Bu. Baik Bapak, nah mudah-mudahan dengan indikator yang sudah kita sepakati tadi kita bisa menerapkan alur Tirta, kemudian ide-ide muncul secara maksimal untuk hari ini. Nanti saya akan melakukan pengamatan, selebihnya saya akan melaksanakan hal itu. Bapak dipersilahkan untuk melakukan proses coaching kepada Pak Eko. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik Bu. Oke, kemarin kita sudah ada janji Pak Eko ya untuk ada yang katanya mau dibicarakan sama saya. Nah kebetulan di sini saya juga ditugaskan untuk melakukan kegiatan coaching dan didampingi dengan ibu di sana selaku supervisornya gitu Pak Eko ya. Gak apa-apa ya Bu Pak ya? Iya gak apa-apa, aman aja Pak. Nah langsung aja nih Pak Eko, kita langsung kepada prosesnya. Kira-kira apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Eko? Ini Pak, saya itu ada masalah di saat jam pembelajaran Pak. Kebetulan saya ini mengajar di kelas 8 yang setiap pelajaran bahasa Indonesia itu kepotong oleh jadwal istirahat Pak. Jadi saat anak selesai istirahat itu mengikuti pelajaran saya itu menjadi agak males-malesan gitu Pak. Jadi motivasi untuk belajarnya itu agak kurang, beda dengan yang kita kena jadwal yang pagi Bapak. Oh jadi di sini ada masalah nih, siswanya malas dalam kegiatan belajar karena disebabkan oleh jam siang. Oke, dari pertemuan dari masalah itu, dari pembicaraan kita nih, apa yang ingin Bapak dapatkan, solusi apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ya kalau dari saya pribadi ingin supaya anak itu biarpun itu terkena jam siang atau jam malam atau jam siang atau jam pagi, nah, itu tetap fokusnya tetap sama. Oke, jadi tujuan Bapak ini ingin agar kapanpun waktunya siswa itu dapat tetap fokus untuk belajar gitu Pak ya. Baik Pak, menurut Bapak apa penyebabnya sehingga siswa tadi
jadi malas untuk belajar selain tadi jam siang tadi Pak? Selain jam siang mungkin ya Pak, metode pembelajaran saya mungkin yang sudah usang, jadi membuat anak itu agak malas-malasan saat mengikuti pelajaran. Atau juga saat ini kan terpotong sama jam istirahat, mungkin efek anak itu makan terlalu banyak jadi ngantuk Pak saat mengikuti pelajaran saya. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, efektivitas proses pembelajaran Bapak yang sudah Bapak lakukan sebelumnya itu berada di angka berapa Pak? Untuk yang jam siang itu mungkin 5 Pak, karena masih banyak anak yang kalau kita melakukan pembelajaran itu ada yang ngantuk, ada yang juga itu kepalanya ditaruh di atas meja. Nah, seperti itu ya? Seperti kurang semangat ya Kurang Pak. semangat Pak ya. Iya. Oke 5. Kemudian tadi kita sudah ada membahas tujuan kita ingin agar mereka juga tetap bisa fokus ya Pak ya. Di angka berapa Bapak ingin meningkatkan skalanya Pak? Kalau saya pribadi kan supaya bisa selain mengangkat pembelajaran di mata pelajaran saya kan, itu juga kan berpengaruh sama nilai akademik ya Pak ya. Mungkin saya ya ke angka 8 lah mungkin Pak. Oke 8 ya Pak ya. Iya. Baik, nah tadi sudah kita dengar dari Bapak bahwa permasalahan yang dihadapi kenapa mereka malas itu adalah karena mereka itu di jam siang mengantuk, terpotong juga waktu istirahat, sama malas tadi Pak ya, malas, kekenyangan Sama metode tadi itu. Metode juga Pak ya. Nah dari situ kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu ada tidak terpikir dari Bapak bagaimana caranya Pak? Ide-ide dari Bapak gimana? Untuk saat ini Pak, saya setelah melakukan kolaborasi dengan teman, dengan atasan itu kan ada kemarin itu, mungkin ya kedepannya saya akan memperbanyak ice breaking Pak. Nah yang kedua, saya juga akan mengganti metode pembelajaran, yaitu dengan disesipi dengan kuis-kuis yang dimana anak itu semakin aktif dalam bergerak Pak. Jadi anak itu lebih aktif bergerak dalam pembelajaran, sehingga itu yang awalnya malas itu diharapkan bisa fokus dalam pembelajaran. Oke baik, berarti ada ice breaking sama ada metode yang lebih menyenangkan yang mengaktifkan siswa begitu Pak ya. Dari skala 1 sampai 10 nih lagi, apa yang sudah Bapak rencanakan tadi, keberhasilannya menurut Bapak bagaimana tuh Pak? Mungkin ya sekitar 8 lah. 8 dan itu kita yakini ya Pak ya? Harus bisa gitu ya Pak ya. Baik, kira-kira kapan nih Pak bisa diterapkan hal tersebut Pak? Untuk diterapkannya, karena ini kita ibaratnya melakukan kegiatan coaching pada hari Senin, mungkin ya Rabu Pak. Kebetulan ada jam pembelajaran saya itu Pak. Berarti segera setelah masuk jam pelajaran Bapak akan langsung menerapkan ya Pak ya? Oke, baik. Ini kita akan mereview dulu menurut Bapak nih, sudah ada gambaran tentang dari kegiatan, dari solusi yang Bapak harapkan dari kegiatan kita ini Pak? Kalau mereview dari awal tadi kan, yang awalnya anak malas-malasan mengikuti pembelajaran di jam siang, setelah melakukan pembicaraan sama Pak C, saya tercerahkan, dengan pertanyaan-pertanyaan Pak C ini saya lebih diri saya sendiri ya sekalinya yang bisa menemukan solusi itu, yaitu tadi dengan cara tadi melakukan SPT dan mengganti metode pembelajaran. Oke, berarti menurut Bapak sudah yakin gitu ya Pak? Ada lagi Pak mungkin yang mau dibahas Pak? Ya, untuk saat ini itu aja sih Pak masalahnya. Oke, berarti saya tinggal nunggu kabar baiknya dari Bapak Eko. Diharapkan nanti pas pertemuan nanti Pak Eko bisa cerita keberhasilannya ya Pak ya? Iya, saya juga pengennya seperti itu Pak. Kalau cerita sama Pak C itu cerita yang senang-senang, nggak yang curhat terus. Iya, bagus. Oke, bagaimana Pak Eko perasaan Pak Eko setelah melakukan kegiatan coaching ini Pak Eko? Untuk kegiatan hari ini sih menyenangkan. Yang kedua, perasaan jadi lega. Beban pikiran yang awalnya ini kalut Pak, setelah ngobrol ini menjadi lebih tenang. Oke, berarti apa yang kita laksanakan positif ya Pak ya? Iya, positif. Oke, baik, kira-kira sudah cukup Pak ya? Iya, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Eko boleh beraktivitas kembali. Terima kasih Pak C. Ya Pak. Proses coaching tadi Senang Bu tadi, jadi melihat Pak Eko tadi akhirnya beliau juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tadi Bu, padahal kan. Nah itu juga, jadi saya juga lega dan senang.
Alhamdulillah setelah melakukan pengamatan tadi ada memang beberapa catatan ya Pak, sedikit Pak. Tetapi sebelum menyampaikan catatan itu saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bapak tadi sudah melakukan apa di saat coaching tadi dan apa saja indikator ketercapaian pada saat proses coaching tadi Pak? Ya, sesuai dengan yang kita sepakati di supervisi tadi, saya kan ingin mengembangkan mendengar aktif ya. Nah, jadi saya berusaha tadi bagaimana caranya untuk mendengar aktif kepada Pak Eko, dan proses mendengar aktif tadi akhirnya saya bisa respon jawab pertanyaan Pak Eko tadi dengan menggali lagi pertanyaannya, dan akhirnya Pak Eko tadi bisa mendapatkan solusi. Betul Bapak, tadi di saat saya tadi mengamati tadi memang catatannya sudah sesuai Pak, di mana Bapak sudah melakukan proses kemitraan, di mana tadi terlihat Bapak terlalu sama Pak Eko tadi humble gitu berdua, sehingga perasaan Pak Eko yang katanya tadi sebelumnya kalut sekarang sudah bisa. Jadi ini terbukti adanya ngobrol yang tidak terasa, sehingga sebenarnya ide Bapak sudah menggali proses kreatif dari Pak Eko tadi. Beliau sendiri yang menemukan solusi, beliau sendiri yang mengidentifikasi masalah, dan itu tentunya adalah terlaksana Pak, terlaksana proses coaching kita ini, di mana Bapak sebagai perantara gitu mengarahkan dan mengarahkan dari Pak Eko tadi. Nah, dan saya lihat di sini sudah terlaksana, di mana tadi juga Bapak sudah menggunakan alur tirta Pak. Selain dengan mendengarkan secara aktif tadi, menggali pertanyaan berbobot, kemudian juga Bapak tadi mengungkapkan atau mengarahkan Pak Eko dengan mengungkapkan tujuannya, identifikasi permasalahan, solusi dan komitmen, serta apa yang akan dilakukan di rencana aksi Pak Eko tadi. Alhamdulillah Pak, secara umum Bapak sudah melakukan yang terbaik atau sudah sangat baik. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Baik Bu. Kira-kira nih kompetensi apa nih yang secara spesifik yang lebih khusus lagi nih yang Bapak mau kembangkan nanti setelah ini Pak? Baik Bu, jadi kalau tadi sudah mendengar aktif, saya juga ingin lebih meningkatkan lagi pada kompetensi untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Nah, sehingga nanti bisa lebih dalam lagi menggali potensi dari coaching. Ya, betul. Ya, betul. Berarti Bapak mengambil pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan berbobot ini memang itu adalah kunci Pak. Kunci utama kita sebagai coach kepada coach itu, bagaimana dia bisa mengungkapkan apa yang ada pada potensi dirinya, sehingga dengan pertanyaan yang berbobot mungkin itu memang betul. Di sini kita ada beberapa hal yang terkait dengan proses coaching ini, menggali potensi dengan melakukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja Pak yang akan saya tanyakan. Nanti ke depannya kita akan kembali bertemu Pak. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan proses coaching ini akan berdampak bagus buat Bapak secara khusus dan secara umum untuk sekolah dalam hal ini peningkatan mutu bagi guru Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak.